A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cari dan habisi dia sebelum menculik warga yang lain, teriak warga kampung bersahutan. Mereka tersulut amarah ketika mendengar Zakia diculik. Tenang dulu saudara-saudara. Kita berada di sini untuk mencari keberadaan Zakia. Temukan dia dulu. Jangan terbawa emosi karena akan merusak konsentrasi kita, ucap tetua kampung menenangkan warga. Walau sebenarnya dia juga merasa geram terhadap Dimas yang telah menculik salah satu warga kampungnya. Namun sebagai orang yang dituakan, dia harus bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Apa kita akan mendiamkannya, Ki? Tanya Marwan. Tidak, kita akan memberinya pelajaran nanti setelah berhasil menemukan Zakia, potong Mbah Timo. Semua diam. Mereka tahu dan percaya kalau Mbah Timo pasti akan memberi pelajaran setimpal untuk Dimas. Meski mereka tidak tahu pelajaran apa yang akan diberikan Mbah Timo untuknya nanti. Di antara orang-orang yang ada di sana, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan menghampiri Gaisan yang masih terlihat syok atas hilangnya Zakia. San, aku turut prihatin atas apa yang menimpamu. Maaf, aku baru datang menemuimu sekarang, ucap pemuda itu. Norman, tidak apa-apa. Aku harusnya yang berterima kasih karena kamu bersedia datang ke sini. Padahal kamu kan baru saja menikah. Kaisan menjawab. Dia berusaha menunjukkan rasa bahagianya karena temannya itu bersedia datang untuk membantunya. Walau guratan sedih masih tampak jelas di wajahnya, Norman adalah tetangga sekaligus teman Gaisan. Mereka pernah bersama-sama pergi merantau sebagai tenaga kerja di Malaysia. Bahkan mereka juga pulang bersama-sama. Kamu harus yakin bisa menemukan Zakia dalam keadaan sehat dan selamat, lanjut Norman. Kamu benar, Man. Aku harus yakin agar bisa menguatkan tekadku dalam menemukan Zakia, lirik Gaisan. Saudara-saudara, warga yang ada di sana langsung diam ketika tetua kampung mulai berbicara. Suara riuh percakapan kini mendadak hening. Mereka fokus menatap ke arah ketua kampung yang sedang berbicara. Kita bagi dua pencarian malam ini. Satu kelompok bersama Mbah Timo menyusuri aliran sungai. Sebagian bersama saya untuk mendatangi rumah Pak Joko. Karena seperti yang kita ketahui, Nyai Westi tinggal di rumah itu. Dan kita semua juga tahu hubungan keduanya apa, jelas ketua kampung. Setelah memberi penjelasan, warga mulai bergerak dalam gelap malam. Dengan diterangi cahaya obor, mereka mengikuti Mbah Timo. Sebagian mengikuti ketua kampung sambil diiringi dengan aneka bunyi tabuhan dari alat dapur. Malam yang semula hening dan tenang menjadi riuh. Beberapa wanita dan anak-anak yang kebetulan rumahnya dilewati oleh rombongan warga yang sedang mencari keberadaan Zakia
keluar rumah. Ada pula yang hanya melihat dari teras atau mengintip di balik pintu dan jendela karena merasa takut. Takut jika tiba-tiba Dimas datang dan menculiknya. Sementara di tempat lain, rombongan Mbah Timo tiba di sungai. Mereka mulai menyusuri pinggir sungai sambil berteriak memanggil nama Zakia. Tiap pohon besar mereka datangi dan cari dengan menyorotkan lampu senter ke setiap arah. Malam semakin larut, namun belum ada tanda-tanda keberadaan Zakia. "Kita berhenti sebentar," teriak Mbah Timo. Warga kampung berhenti. Pun bunyi tabuhan alat dapur juga tidak lagi dipukul. Di bawah sinar lampu obor, terlihat keringat membasahi wajah mereka dan wajah yang kelelahan. "Kenapa kita berhenti, Mbah?" tanya Gaisan. "Apa di pohon itu terakhir kali kamu melihat Dimas?" tanya Mbah Timo, menunjuk pohon besar di seberang sungai, di mana dia melihat Dimas turun dari sana. "Iya, Mbah," jawab Gaisan. "Tolong jangan ada yang bersuara. Saya akan mencoba melihatnya," ucap Mbah Timo. Lelaki tua itu duduk bersila di atas rumput. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari dalam tas kecil yang dia bawa. Sebuah tembakau, lalu melintingnya menjadi beberapa linting. Juga sebuah tremos dan menuangkan isinya ke dalam cangkir kecil. Setelah itu, meletakkan semua tidak jauh dari tempat duduknya. Kini, mata Mbah Timo terpejam dan mulutnya komat-kamit membaca mantra. Bau dupa menyeruak, menguar di penjuru sungai. Suasana berubah menjadi mencekam. Begitu mencekam, seolah para binatang malam pun enggan menunjukkan keberadaannya dan memilih untuk diam. Suasana begitu hening dan mencekam untuk beberapa saat, hingga akhirnya Mbah Timo membuka kedua matanya, lalu berkata, "Dia sudah pergi. Aku tidak melihat ataupun merasakan kehadirannya di sini." "Kira-kira kemana dia pergi, Mbah?" tanya Gaisan panik. Dia benar-benar takut dan khawatir dengan keadaan Zakia. "Dia tidak akan pergi jauh karena Zakia ada bersamanya. Tapi aku yakin dia akan bersembunyi di tempat di mana Zakia akan merasa nyaman," jawab Mbah Timo yakin. "Nyai Westi," desis Gaisan. Orang-orang yang ada di sana kini mengalih perhatiannya pada Gaisan, seakan mendapatkan petunjuk atas apa yang baru saja dikatakan Mbah Timo. "Benar, Nyai Westi," sahut yang lain. Sementara itu di tempat lain, rombongan warga yang dipimpin oleh ketua kampung berjalan menyusuri jalan kampung yang becek dan licin. Bunyi alat dapur masih dipukul sepanjang jalan, membuat suasana malam itu ramai dan riuh oleh aneka bunyi-bunyian. Mereka berjalan sambil memeriksa setiap sudut kampung. Hampir tidak ada tempat yang tidak mereka periksa. Hingga akhirnya mereka sampai di rumput paling ujung, di mana rumah megah dan paling besar berdiri kokoh dan pongah. Rumah milik Pak Joko. Mereka menghentikan langkah, namun tetap memerhatikan rumah besar yang berdiri kokoh di depan. Suasana mendadak hening, bahkan terasa mencekam. "Apa yang kita tunggu, Ki?" tanya Marwan. Dia merasa aneh dengan sikap ketua kampung, yang ternyata hanya berdiri saja sambil menatap lurus ke depan. "Perasaanku tidak enak, Wan. Aku merasa
akan terjadi sesuatu yang buruk. Lirih ketua kampung. Saya juga merasa aneh, Ki. Bahkan sampai merinding begini. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ucap Marwan sambil mengusap lengannya. Ah! Suara teriakan memecah keheningan. Semua mata menatap ke rumah Pak Joko, di mana suara itu berasal. Lalu mereka saling pandang. Suara jeritan seorang perempuan, ucap Marwan. Zakiah, ketua kampung berkata lirih, namun bisa didengar dengan jelas oleh mereka yang ada di sana. Apalagi yang kita tunggu, Ki? Kita masuk ke rumah itu sekarang. Zakiah pasti disembunyikan di sana, ucap Marwan. Tanpa menunggu aba-aba, warga merangsak masuk ke rumah Pak Joko. Gerbang besar rumahnya didobrak hingga akhirnya roboh. Warga yang beringas dan sudah merasa muak dengan kearoganan Pak Joko langsung masuk ke dalam rumah. Pintu besar dan kokoh dengan ukiran buto dan merak itu pun tidak luput dari amukan warga. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah. Jangan sampai kalian menjadi korban keganasan si Gandharva. Mbok Darsi, wanita tua yang dikenal sebagai abdi di rumah Pak Joko, keluar tergopoh-gopoh menemui warga yang sedang marah. Mbok Darsi, kami kesini ingin mengambil Zakiah. Aku yakin kamu tahu kalau dia ada di sini, kan? Tanya ketua kampung. Tidak, dia tidak ada di sini, jawab Mbok Darsi ragu. Jangan bohong, Mbok. Apa kamu lupa kalau Zakiah itu istri Gaisan, cucumu? Desis ketua kampung. Ki, aku hanya ingin menyelamatkannya karena nyawanya saat ini juga sedang terancam, ucap Mbok Darsi. Ketua kampung menatap wanita tua yang berdiri di depannya lekat, mencoba mencari kejujuran dari sorot matanya. Apa yang coba kamu sampaikan sebenarnya, Mbok? Bisik ketua kampung. Dia ingin mengambil anak Zakiah, jawab Mbok Darsi dengan bibir bergetar. Siapa? Selidik ketua kampung. Gandharva, bisik Mbok Darsi, namun terdengar begitu jelas di telinga ketua kampung. Suasana mendadak hening dan mencekam setelah Mbok Darsi menyebut nama Gandharva. Bahkan warga kampung yang awalnya beringas mendadak terdiam tanpa dikomando. Mereka seperti terhipnotis dan hanya mampu saling tatap satu sama lain. Lalu angin tiba-tiba berembus kencang. Bersamaan dengan itu, sosok tinggi besar tiba-tiba melompat melewati mereka yang berdiri terpaku di lantai. Beberapa orang terpental beberapa meter ketika sosok tinggi besar itu melewati mereka. Mbok Darsi melotot sambil menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bibirnya bergetar, berusaha mengucapkan sesuatu. Gandharva, dia sudah datang, ucap Mbok Darsi. Matanya menatap ke arah sosok tinggi besar itu berjalan. Ketua kampung yang menyaksikan kejadian tersebut beberapa kali menelan ludah. Sosok yang baru saja dilihatnya sama persis seperti Dimas, namun dia jauh lebih besar dibanding Dimas. Hal itu membuatnya gelisah hingga keringat dingin menetes membasahi sekujur tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, dia berdoa dan berharap Mbah Timo akan segera datang. Terlebih,
ketika melihat warganya banyak yang terluka dan tidak berdaya. Sorot ketakutan terpancar dari tatapan mata mereka. Di saat bersamaan, suara teriakan kembali terdengar dari dalam rumah Pak Joko. Teriakan kesakitan seperti yang mereka dengar ketika hendak masuk ke dalam rumah tadi. "Sakit, tolong!" teriaknya begitu menyayat hati. "Zakia cucuku," ucap Mbok Darsi sambil berurai air mata. "Mbok, apa maksudmu dengan mengatakan kalau Zakia adalah cucumu?" Marwan yang berdiri tidak jauh dari Mbok Darsi menyahut, merasa penasaran dan tidak mengerti dengan ucapan Mbok Darsi. "Karena Gaisan adalah cucunya, hal itu menjadikan Zakia menjadi cucu Mbok Darsi juga," ketua kampung menimpali. "Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan diam saja melihat apa yang terjadi di sini?" tanya seorang warga. "Benar, kita tidak bisa diam saja di sini. Kita kan banyak, kita pasti bisa mengalahkannya," timpal yang lain. "Apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi ketika dia melewati kita tadi? Kalian terpental hanya dengan kibasan tangannya saja," ucap ketua kampung lantang, hingga membuat warga yang ikut bersamanya terdiam. Keberanian mereka seolah senyap begitu saja ketika mengingat apa yang baru saja terjadi. "Tapi Ki, Zakia di dalam sana. Aku takut terjadi hal buruk padanya. Kumohon, lakukanlah sesuatu untuk menolongnya." Mbok Darsi memohon pada ketua kampung agar bersedia membantunya menolong Zakia. Namun, ketua kampung bergeming. Setelah beberapa lama, hal itu membuat Mbok Darsi makin panik. "Kalau tidak ada yang bersedia membantu Zakia, biar aku lakukan sendiri," ujar Mbok Darsi. "Mbok, tunggu. Kita tunggu kedatangan Mbah Timo sebentar lagi." "Apa? Timo juga akan ke sini?" "Aku tidak akan menunggunya lebih lama lagi, Ki," jawab Mbok Darsi. Setelah itu, dia bergegas masuk ke dalam rumah. Langkah Mbok Darsi terhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Dari tempatnya berdiri, dia bisa mendengar tangis dan rintihan Zakia. Perlahan, Mbok Darsi melangkahkan kaki mendekati ruangan tersebut. Lalu, wanita baya itu menempelkan wajahnya di lubang kunci untuk melihat apa yang terjadi di dalam sana. Tubuhnya gemetar begitu melihat ke dalam, lalu mundur beberapa langkah. Di dalam ruangan besar itu, dia melihat Zakia terlentang di atas tempat tidur. Sementara itu, di sebelahnya, Pak Joko berusaha membuat Zakia mengeluarkan bayi di dalam perutnya. Tidak jauh dari sana, di sudut ruangan, berdiri sosok hitam dan besar dengan mata menyala merah, semerah saga. Bukan itu saja, di sudut kamar yang lain, Mbok Darsi juga melihat Nyai Westi tergeletak tidak berdaya dengan kedua tangan terikat. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Joko sudah melumpuhkan Nyai Westi, sementara Gandharva ada di dalam sana," gumam Mbok Darsi bingung. "Tapi kemana Dimas? Aku tidak melihatnya ada di dalam ruangan itu. Apakah dia sudah?" bisik hati Mbok Darsi. Pintu tiba-tiba terbuka hingga membuat Mbok Darsi kaget dan hampir membuat jantungnya copot. Belum sempat dia menenangkan degup jantungnya,
Pak Joko sudah berdiri di depannya sambil berkacak pinggang. "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat masuk. Bantu aku mengeluarkan bayi Zakia," bentak Pak Joko sambil menarik tangan Mbok Darsi masuk. Mbok Darsi masuk ke dalam ruangan yang diterangi beberapa lilin dan lampu minyak itu dengan perasaan takut. Namun keinginannya untuk menolong Zakia membuat keberaniannya muncul. Sementara itu, di tengah ruangan, Zakia terlentang, tidak berdaya. Tubuhnya basah oleh keringat. "Cepat, bantu dia untuk mengeluarkan bayinya," bentak Pak Joko. "Mbok, tolong aku. Ini sakit sekali, Mbok," rintih Zakia. Perlahan, Mbok Darsi mendekat, mengusap kening Zakia yang basah oleh keringat, kemudian mengusap pelan perutnya. Mbok Darsi meletakkan telapak tangannya beberapa saat di atas perut Zakia. Lalu lirih dia berkata, "Sabar, Nduk. Mbok akan berusaha membantumu. Kamu harus kuat ya. Cepat, jangan membuang waktuku," bentak Pak Joko lagi. Dengan tangan gemetar dan gugup, Mbok Darsi membasuh tubuh Zakia dengan air hangat. Lalu perlahan, tangannya mengurut perut Zakia. "Mbok, jangan lakukan itu. Kamu sudah pernah melakukan kesalahan yang sama. Jangan kamu ulangi lagi." Mbok Darsi menghentikan gerakan tangannya, lalu menoleh ke arah suara yang berbicara padanya. Rupanya, Nyai Westi yang tadi pingsan, kini sudah tersadar. "Tapi Ndoro Putri, saya harus menyelamatkan cucu saya," jawab Mbok Darsi lirih. "Lalu, bagaimana dengan cucuku? Apakah kamu akan mengorbankannya untuk keselamatan Zakia?" cecar Nyai Westi. Bersusah payah dia mencoba untuk duduk. "Cepat, Mbok. Waktuku tidak banyak," perintah Pak Joko. Suara erangan dari sudut kamar membuat Mbok Darsi bergidik ngeri. Dari ekor matanya, dia bisa melihat bagaimana sosok menyeramkan itu menatapnya tajam, seolah mengatakan padanya untuk segera melakukan tugas yang diperintahkan Pak Joko. "Ayo, Nduk, tarik napas, lalu keluarkan pelan-pelan. Ayo diulang lagi," ucap Mbok Darsi. Zakia mengikuti ucapan Mbok Darsi. Hingga perlahan-lahan dia merasa lebih tenang. Rasa sakit di perutnya pun sedikit berkurang. "Nah, sekarang tarik napas lagi. Setelah itu mengejan ya. Mbok bantu pelan-pelan dari sini." Zakia menuruti perintah Mbok Darsi. Napasnya turun naik ketika dirasakan perutnya tiba-tiba menjadi mulas. "Aduh, sakit, Mbok," rintih Zakia. "Ayo, sekarang mengejan, Nduk." Zakia berteriak sangat kencang ketika perutnya terasa sakit. Dan bersamaan dengan itu, terdengar tangis bayi. Mbok Darsi dengan cepat menggunting tali pusarnya, lalu membungkus bayi merah itu dengan kain bersih yang telah disiapkan. "Bayimu laki-laki, Nduk. Normal," lirih Mbok Darsi berkata di dekat telinga Zakia, sambil memperlihatkan bayi yang masih merah tersebut. Samar-samar, Zakia bisa melihat wajah bayi yang baru saja dilahirkannya. Dia sangat tampan dan tersenyum padanya, sebelum akhirnya pandangannya menjadi hitam dan jatuh tidak sadarkan diri.
Sosok yang sejak tadi berdiri di pojokan kamar mendekati Mbok Darsi yang mendekap bayi Zakia. Sementara sosok Kadarfa semakin mendekatinya. "Mbok, berikan bayi itu padaku," perintah Pak Joko. "Tidak, Mbok. Jangan berikan bayinya. Selamatkan dia. Dia cucu kita, Mbok," ucap Nyai Westi. Tubuhnya bersandar pada dinding. Tangannya diikat di belakang. Namun dengan susah payah, wanita paruh baya itu mencoba sekuat tenaga melepaskan ikatan di tangannya. "Serahkan padaku bayinya." Kini Pak Joko mulai mendekati Mbok Darsi dan bersiap merampas bayi Zakia. "Jangan, Mbok. Aku mohon," pinta Nyai Westi. Mbok Darsi bingung siapa yang harus didengarnya. Karena bagaimanapun bayi dalam gendongannya itu adalah cucunya. Dia tidak rela jika harus menjadi tumbal keserakahan Pak Joko. Walau dia sendiri tahu bahwa itu tidak sepenuhnya keturunan manusia. Selamatkan bayiku, Mbok," lirih Zakia. Mendengar perintah Zakia, Mbok Darsi semakin erat mendekap tubuh bayi tersebut. "Berikan padaku," suara berat bergema di seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu, sosok besar mengayunkan tangannya ke arah Mbok Darsi, hendak merebut bayi tersebut. Bayi dalam gendongan Mbok Darsi tiba-tiba menangis kencang, seolah dia mengerti kalau hidupnya dalam bahaya. Dan bersamaan dengan tangisan bayi itu, pintu kamar didobrak dari luar hingga terbuka lebar. Dari luar pintu muncul sosok lain dengan bentuk dan rupa yang sama persis dengan Kadarfa. "Dimas." Dimas mengerang. Sejurus kemudian dia menerjang tubuh Kadarfa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.